Pemirsa, seorang anak dengan gangguan jiwa dianiaya berulang-ulang dan dibunuh oleh 4 remaja. Tindakan keji itu dilakukan atas dasar dendam karena korban pernah merusak sepeda motor salah seorang pelaku. Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Warga menemukan jenazah seorang anak dengan gangguan jiwa tergeletak dekat pohon di tepi pantai Villa Suma, Kampung Bayah Tugu, Lebak, Banten. Dari otopsi jenazah terungkap bahwa anak itu korban pembunuhan. Polisi melakukan penyelidikan dan mengungkap pelaku yang merupakan 4 orang remaja berusia 13, 14, 15, dan 16 tahun. Para pelaku mengaku sebelum membunuh anak dengan gangguan jiwa itu, mereka menganiayanya secara berulang. Tindakan mereka didasari rasa kesal dan dendam. Adapun motif dilakukannya kejadian ini, menurut pengakuan para pelaku, adanya sakit hati, yaitu salah satu pelaku saudara MA, di mana korban ini pernah melempar batu terhadap dia dan motornya, sehingga motornya lecet, sehingga ada dendam dan mengajak teman-temannya untuk melakukan penganiayaan. Di hasil otopsi itu, polisi menetapkan keempat pelaku sebagai tersangka dan menyita sejumlah barang bukti. Mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 17 tahun. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut tentang penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah anak di bawah umur ini, kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Polres Lebak, Ibtu Andi Kurniadi. Pak Andi, kami ingin tahu apa sebenarnya pemicu anak-anak ini begitu tega menganiaya anak lainnya yang ODGJ. Selamat sore, Mas. Mungkin saya klasifikasi dulu terkait dengan korban ya. Korban dari hasil otopsi merupakan seorang laki-laki dewasa yang berumur sekitar 30-40 tahun. Adapun motif dari para pelaku melakukan penganiayaan, karena ada salah satu pelaku yaitu saudara MA pernah dilempar batu oleh korban yang mengenai punggung dan motornya, sehingga muncullah dendam dan mengajak teman-temannya untuk melakukan penganiayaan. Oke, itu kan untuk pelaku ya Pak ya. Kalau untuk korban, ini betul ODGJ dan merupakan anak-anak atau seperti apa? Untuk korban sendiri merupakan ODGJ, Mbak. Okay. Yang dimana korban ini bukan anak-anak, tapi orang dewasa yang berumur sekitar 3-40 tahun dari hasil otopsi. Ini seketika dianiaya Pak, atau sebelumnya mereka memang sudah pernah berinteraksi, bertemu di jalan atau di dekat rumah mereka? Menurut dari keterangan para pelaku, pelaku ini melakukan penganiayaan secara berulang selama 4 hari. Dimulai pada hari Selasa sampai puncaknya hari Jumat. Oke, tadi kan Pak Kasat menyampaikan bahwa apakah memang ini bisa disimpulkan karena faktornya permasalahan soal dendam atau seperti apa sebetulnya Pak Kasat? Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku Mbak mengaku bahwa ada dendam. Yang saya ceritakan dari awal bahwa para pelaku ini dendam karena pernah dilempar oleh korban dan mengenai motor dan punggung korban. Tapi kenapa anak-anak ini begitu tega dengan keji menganiaya secara berulang kali terhadap ODGJ ini Pak? Mereka ini dipicu faktor lain atau mungkin ada provokasi atau seperti apa Pak Andi? Untuk sementara hasil pemeriksaan tidak ada provokasi, itu secara spontan. Ini juga kami minggu depan berencana untuk melakukan tes psikologi terkait dengan kejiwaan para pelaku, Mas. Oke, Pak Kasat, saya ingin mendalami kok. Tadi permasalahannya karena dendam itu memang sudah lama atau baru-baru ini terjadinya? Sekitar 2 minggu sebelum kejadian, Mbak. Oh, artinya 2 minggu sebelum kejadian, dan kejadian ini Anda mengatakan bahwa ini terjadi secara spontan. Itu gimana ceritanya? Setelah kejadian, setelah dilempar batu, korban ini dibawa ke tempat TKP penganiayaan yang merupakan villa yang sepi, tidak ada masyarakat. Makanya mereka leluasa untuk melakukan penganiayaan, Pak. Baik, Pak Andi, ini bisa diuraikan lebih jelas Pak ya, karena pelakunya kami catat ada 4 orang berusia 13, 14, 15 dan juga 16 tahun.
perannya masing-masing apa Pak? Untuk perannya sendiri dapat kami jelaskan bahwa ada 4 pelaku. Yang pertama itu saudara MA, dia yang mempunyai ide untuk melakukan penganiayaan ini, di mana saudara MA ini berperan yang pertama memukul korban menggunakan kayu di bagian kepala dan mengikat tangan dan kaki korban. Sedangkan untuk saudara AD sama berperan untuk memukul korban menggunakan tangan dan batu. Selain itu juga saudara AD ini membakar muka korban dengan menggunakan bensin yang telah disiapkan. Sedangkan untuk saudara Ika berperan memukul muka korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kayu. Sedangkan untuk saudara H sama memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 kali. Oke, Pak Kasat, ini kan perannya berbeda-beda ya, tapi saya ingin mendalami, tadi ada hal yang belum tergali. Kalau tadi Anda menyampaikan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini, tapi kalau keterangan dari sejumlah saksi, kalau bicara konteksnya soal kejiwaan itu gimana? Kami memeriksa bahwa apakah ada dampak dari psikologis anak ini, Mbak. Karena takutnya kami bahwa anak ini melakukan kejadian ini didorong, mungkin ada pernah kejadian sebelumnya atau apa, kita belum mendapatkan informasi, sehingga kita menggunakan bantuan psikologi untuk mendapatkan informasi, Pak. Maksud saya begini, Pak Kasat, adakah keterangan dari keluarga yang bersangkutan atau keluarga pelaku mengenai kondisi kejiwaan pelaku? Track recordnya seperti apa? Pertanyaan saya itu, Pak Kasat. Oh ya. Untuk keterangan dari keluarga korban bahwa anak ini merupakan anak yang mungkin yang bandel, Mbak, istilahnya, yang juga sudah ada 2 orang yang sudah putus sekolah. Sehingga dari mungkin hasil keterangan ini juga kami akan menggali dibantu oleh UPT DPP dengan Bapas untuk menggali perilaku dari lingkungan sekitar, Mbak. Baik, Ibtu Andi Kurniadi. Untuk penanganan terhadap anak ini jerat pidananya seperti apa Pak proses hukumnya? Untuk proses hukumnya tetap karena ini pelaku anak, kami memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 170 ayat 2 dan 3 dan juga pasal 351 ayat 3. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Nanti kita tunggu proses penyidikan lebih lanjut seperti apa.